Pelan-pelan, Mbak. Aduh, Mas. Pelan-pelan aja, Mbak. Astagfirullahaladzim. Berarti ini Mbak Laras yang waktu itu ya, Mas? Mas. Yang nempel itu loh, Mas. Berapa bulan ya, Mas? Nah, iya, belum makanya. ada sebulan apa 2 bulan loh. Kok Bisa duduk nggak? Bisa duduk nggak? Perutnya itu kok sudah Pelan-pelan. membesar loh, Mas Amber. Pelan-pelan. Nah, Mas. Ya, Pelan-pelan, Mbak. Aduh. Kan turun, Mas. Tiduran aja ya. Pelan-pelan, Mbak. Nah, udah Ayo, best. tidur, Mas, tidur. nggak apa-apa. Lagi som nyender. Nyender nih. Nyender siapa? Gini. Nah, yaudah. Nggak usah. Biar nyender sendiri bisa kok. Bisa nggak? Bisa, Mbak. Aduh, Mas. Saya, Mbak. Orang Mbak kok iso ngerti-ngerti kok ngene iki. Karo sapa, Mbak? Aku kangen karo potongan, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Gusti. Iki gitu lagi semulan tapi kok wis ngerasa koyo apa metu ngono kae lho, Mas. Sik, Mbak. Iki nek sebulan gak mungkin, Mbak. Soal iki wetenge iki wis gedhe koyo ngene, Mbak. Apa coba kita ini, Mas? Mas Amber deteksi dulu, Mas. Berarti benar. Bentar, Mbak. Maaf ya, Mbak. Tangannya, Mas. Ya Allah, Gusti. Aduh. Mas. Mas, Gimana, Mas? Maksudnya ada kelainan nggak di perutnya Mbak Laras ini, Mas? dah. Ini gini. Ya emang bener. Oh. Ini kandungannya itu umurnya belum lama, Mas. Tapi Baru kok membesar gitu, Mas? udah kayak 9 bulan. Betul. Jadi dia itu ngerasain bahwasanya ini yang ada di dalam ini pengen keluar, Mas. Oh. Gitu. Iya, Mas, Enggak, kayak Mbak Laras semua. gini aja. Mbak Laras diinget-inget dulu sebelum gini. Saya gini loh, Mas, tanda tanya. Kan suaminya Mbak Laras itu kan waktu itu kan burungnya lepas, nggak bisa menyatu. Kok tiba-tiba dia bisa hamil gitu loh, Mas? Nah, iya, makanya itu. Kok Mbak Laras sempat bilang katanya tadi apa namanya sama apa, Mas? Sama pocong. Pocong. Apa mungkin itu ya, Mas? Cuman pas saat saya interaksi nih, Mas. Saya itu ngerasain kayak megang terus kayak ngelihat ada warna putih, Mas. Cuman warna putih itu bentuknya seperti kain. Apakah bener yang diomongkan Mbak Laras? Apa Pocong-pocong kan apa mungkin putih. dia maksudnya hamil sama pocong terus bayinya kayak membentuk kain kafan? Lah iya, makanya Jangan bilang gitu toh, Mas. Enggak, Mbak Laras lebih baik. Ini kan cuma antisipasi gitu loh, kemungkinan. Soalnya apa yang dirasakan Mas Amber kan seperti kain apa, Mas, putih ya? iya, Mas. Kalau misalnya bayi biasa kan kayak apa ya, ketutup apa sih, Mas, namanya? Ari-ari itu, Mas. Bukan. Apa? Nanti kalau biasanya dipecah itu loh, Mas, menjadi Tuban. Nah, ketuban, bener. Kalau ini terbungkus kayak kain putih, bukan ketuban gitu loh, Mas. Nah iya, makanya saya ngelihatnya itu kayak ada kain putih terus kayak dibalut gitu loh, Mas. Gitu. Lah saya ngeliat kain putih itu apa ada hubungannya sama pocong yang sempet main sama Mbak Laras ini Apa gitu. mungkin kena kiriman atau santet gitu, Mas? Nah, saya juga nggak tahu ini, Mas. Siapa toh, Mas? Masuk pengen nyantet aku ki. Lah kalau Mbak Laras bilang siapa yang mau nyantet Mbak Laras inget nggak punya musuh apa enggak? Pernah nggak Mbak Laras nggak, pernah merendahkan istri dari yang pernah ganjet sama itu loh, Mas, sama suaminya Mbak Laras itu loh, Mas? Pernah nggak? Apa mungkin punya masalah sama orang lain? Tuh. Juga tahu toh, Mas, mau ngaku orang baik kok nggak punya masalah. Saya benar. Ini yang Mbak rasain itu gimana? Maksudnya perutnya itu panas Ini atau tuh mulus? Mulus, Mas, kayak siapa metu ngono ki lho, Mas, apa kayak. Lah, terus gimana ini, Mas? Nggak, lebih baik aku cuma gini loh, Mas, tolong Mbak Laras ceritain kronologinya gitu loh. Maksudnya kok kejadian ini kayaknya belum lama tapi tiba-tiba seperti hamil 9 bulan gitu loh, Mas. Bahkan ini udah Terus kayak mau melahirkan gitu loh, Mas Amber. Apakah saya tuh gini, apakah kena santet atau kena kiriman? Terus cuma anehnya kok bayinya seperti berbentuk kain putih, seperti seakan-akan kayak bayi bajang atau pocongan kecil gitu loh, Mas.
Coba Mbak Laras ingat-ingat dulu Mbak. Saya kirain Mbak Laras itu sudah tobat malah ternyata kayak gini Mbak astagfirullahaladzim. Lah aku kae nganu ning ngomong mbok grebek baru aku karo pocong mbok grebek meneh piye to Mas. Aduh. Mbak, masalahnya kenapa tak grebek? Mergane sampean ki hubungannya gak bener. Terkecuali sampean ngono kuwi karo suami sahmu gak masalah. Lah suamiku wis ra iso membahagiakanku kok Mas Ediu. Ya kan Mbak itu tuh ngerti posisine, bukan malah terus balas dendam karo wong lanang liyane malah karo pocong sisan. Lah terus nek ngene iki coba Mbak Laras ngerti gak iki bapak iki sapa? Terus kok iso dadi koyo ngene iki terus piye iki Coba kuwi? Mas, kalau misalnya didorong dari atas ke bawah gitu, coba apa yang dirasakan oleh sama Mbak Laras gitu. Coba ya Mbak, bismillah. Aduh. Aduh Mas. Gimana rasanya Mbak? Apa kita bawa ke rumah sakit aja ya Mas ya? Apa bidan gitu loh Gini Mas? Mas, jadi gini Mas. Kalau kita bawa ke rumah sakit, kalau dipikir nalar aja lah Mas. Ini kan dia itu baru sekitar 1-2 bulanan. Kok perutnya udah seperti ini? Mungkin kalau dicek itu masuknya non medis Mas. Masuknya. Cuman kalau menurut kayak kita istilahnya orang Jawa Mas, ini kan masuknya ke apa Mas? Ya, Non medis ya Mas. non-medis. Gitu. ya kayak gaib lah Mas. Kayak gaib. Jadi gitu. Coba Mbak Laras gini, kira-kira kalau misalnya Mbak Laras kalau misalnya pernah berhubungan sama pocong, kira-kira pocongnya kalau dipanggil ke sini tuh bisa nggak gitu? Aku nggak tahu Mas, aku udah lama nggak lihat Mas. Lah iya maksudnya kok dulu itu bisa berhubungan sama pocong itu Mbak Laras tuh manggil atau ketemu di situ atau gimana? Coba Mbak Laras inget-inget. Apakah dia itu tiba-tiba muncul terus datengin Mbak Laras atau gimana? Lihat terus ini kedua orang tuanya siapa Mbak Laras tahu nggak kalau Mbak Laras itu keadaan hamil, terus hamilnya itu mencurigakan. Nggak tahu Mas, Mas nggak ada yang tahu Mas. Berat ini mah repot ini. Aduh. Coba jangan lagi Mas, coba agak ditekan atau di bawah perutnya gitu, biar agak bisa turun. Kalau bisa ya maksudnya biar lahir di sini gitu loh Mas Sabar. Mas, ini loh Mas. Maaf ya Mbak ya. Ini sakit nggak? Jadi mohon maaf ini kayak perutnya itu keras banget Mas. Kayak batu sih Mas. Tuh. Terus kita ke depannya gimana Mas? Apakah kita obati Mbak Laras atau kita suruh Mbak Laras pulang dulu? Kalau misalnya Mbak Laras pulang dulu berarti kita anterin dulu, kita coba obatin di rumah, kita coba pancing sosok pocongnya atau sosok yang ada di dalam rumahnya Mbak Laras gitu loh Mas, penghuninya. Ya menurut Mas Kantik baiknya gimana? Saya ngikut. Jadi gini Mbak Laras, lebih baik kita ngobatinnya di rumah Mbak Laras. Nanti kita coba panggil sosoknya yang membuat Mbak Laras hamil itu sosoknya seperti apa sih kan gitu Mas. Nah kita pancing gitu. Caranya? Ya caranya nanti kita ke rumah Mbak Laras dulu aja. Penutupan aja Mas, kita anterin Mbak Laras pulang. Oke teman-teman ya, jadi ini tiba-tiba Mbak Laras keadaannya seperti ini. Betul betul. Kita juga belum tahu ini sebenarnya adik yang ada di dalam ini adiknya siapa. Mungkin nanti kita telusuri lah kalau kita sudah ada di rumahnya Mbak Laras. Doakan saja mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama Mbak Laras ya. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.